Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tugas otomasi industri kami yang berjudul analisis kualitatif pemindahan tugas risiko tinggi pada robot. Dengan saya Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri Haikal Fageri. Di sini ada latar belakang. Pertama adalah HiCrash. HiCrash itu sebuah perkembangan robotika yang kecerdasan dalam menggunakan buatan memungkinkan otomatisasi tugas-tugas berisiko tinggi seperti industri, produksi, pertambangan dan manufaktur pekerja manusia seiring terpapar bahaya seperti bahan kimia. Ketinggian dan mesin berat meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Pemindahan tugas ini ke robot dapat mengurangi cedera. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mengalihkan tugas manusia dipindah-gunakan menjadi robot gitu. Jadi tugas yang berbahaya yang seharusnya dikerjakan oleh manusia yang memicu kecelakaan lebih besar dialihkan pada robot guna mengurangi kecelakaan kerja terhadap perusahaan. Lalu ada insiden itu pemindahan tugas berisiko tinggi pada robot semakin umum di sektor seperti proyek industri. Pemindahan tugas manusia pada robot itu manfaatnya juga lumayan tinggi, tapi juga ada risikonya seperti mengurangi kecelakaan kerja pada perusahaan, tetapi juga berisiko meningkatkan pengangguran yang ada di Indonesia karena banyak pekerja manusia yang digunakan sebagai robot. Lalu ada skills kecelakaan kerja di industri berisiko tinggi kepada konstruksi dan pertambangan, sering mengakibatkan cedera serius dan kematian. Pekerja terpapar risiko seperti jauh dari ketinggian dan terjepit oleh alat berat, seperti pekerja manusia menggunakan mesin besar atau mesin yang memicu daya suhu tinggi, atau seperti mesin pengaduk semen. Situ kan menggunakan banyak berbagai alat berat yang memicu seperti kecelakaan kerja seperti rawatnya termasuk ke dalam mesin atau pekerja yang lalai sehingga tangannya masuk ke dalam mesin. Selanjutnya ada metode kualitatif. Metode kualitatif sangat penting dalam memahami pemindahan tugas berisiko tinggi pada robot di sektor seperti konstruksi dan manufaktur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif pekerja dan manajer melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok fokus dan observasi. Lalu kelima adalah work experience, yaitu pengalaman kerja memainkan peran penting dan pemindahan tugas berisiko tinggi pada robot, terutama di industri seperti konstruksi dan manufaktur. Pekerja yang memiliki pengalaman luas dalam tugas-tugas berbahaya seringkali memiliki wawasan mendalam tentang risiko dan tantangan yang dihadapi. Yang terakhir, teman-teman, yaitu kontak sosial di tempat kerja menjadi faktor penting dalam pemindahan tugas berisiko tinggi kepada robot, terutama seperti konstruksi dan manufaktur. Interaksi antar pekerja dapat mempengaruhi bagaimana mereka merespon perubahan teknologi dan otomatisasi. Selanjutnya ada rumus masalah, itu bagaimana persepsi pekerja terhadap penggunaan robot dalam tugas berisiko tinggi, lalu apa saja dampak penggunaan robot terhadap keselamatan efisiensi, lalu apa tantangan sosial dan teknisi dalam implementasinya. Selanjutnya ada bidang penelitian. Yang poin pertama, menganalisis secara kualitatif perubahan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Poin pertama, menganalisis secara kualitatif perubahan yang terjadi di lapangan. Yang contohnya persepsi pekerja terhadap otomatisasi, dinamika tim dan interaksi sosial, adaptasi keterampilannya dan psikologis, perubahan proses kerja, dan pengembangan dari manajemen. Lalu yang kedua ada memahami sikap dan respon pekerja atau manajemen terhadap otomatisasi. Yang pertama, sikap pekerja terhadap otomatisasi. Dua, harapan untuk meningkatkan keterampilan. Tiga, respon pekerja terhadap perubahan. Empat, sikap manajemen pada otomatisasi. Respon manajemen terhadap tantangan. Dan poin terakhir, menggali faktor-faktor keberhasilan dan hambatan dalam penerapan robot. Yang pertama, dari faktor keberhasilan ada hubungan manajemen, pelatihan dan pengembangan,
keterampilan, komunikasi yang efektif, integrasi teknologi yang baik, dan feedback dan penyesuaian. Lalu ada hambatan. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, 2 kurangnya keterampilan yang diperlukan, 3 masalah teknis dan integrasi, 4 resistensi dari kerja, dan terakhir kekhawatiran etis dan sosial. Lalu selanjutnya ada metodologi kualitatif deskriptif. Yang pertama itu ada observasi langsung di lokasi kerja, yang kedua wawancara semi terstruktur dengan kerja dan supervisor, yang ketiga dokumentasi foto, lampiran, dan keselamatan. Lalu ada analisis data. Yang selanjutnya reduksi pada data analisis. Analisis reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengorganisir data yang kompleks agar dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah. Contoh analisis reduksi datanya yang pertama yaitu pengumpulan data awal, 2 transkrip data, 3 coding data, 4 pengelompokan kode, 5 penyaringan data, 6 penyusunan narasi, 7 validasi temuan, dan terakhir penyajian hasil. Yang poin kedua, kategorisi tema. Kategorisi tema adalah langkah penting dalam penelitian kualitatif yang membantu peneliti mengorganisir dan memahami data yang telah dikumpulkan. Dalam konteks penelitian tugas berisiko tinggi kepada robot, berikut adalah langkah untuk melakukan analisis kategorisi tema. Yang pertama, identifikasi kode awal, kedua, pengelompokan kode dalam tema, 3 penentuan tema utama, keempat, pengembangan subtema, kelima, analisis hubungan antar tema, keenam, penyusunan narasi tematik, 7 validasi tema, dan terakhir penyajian hasil. Lalu poin terakhir, interpretasi makna. Interpretasi makna adalah penting dalam pengambilan kegiatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna yang terkandung dalam data yang telah ditentukan. Yang pertama biasanya dilakukan langkah-langkahnya yaitu pemahaman konteks, membaca dalam data tersebut, identifikasi tema dan pola, menggali makna di balik kata, lalu analisis konsekuensi sosial dan emosional, menghubungkan dengan teori dan literatur, 7 penyusunan narasi interpretatif, validasi interpretasi, dan terakhir penyajian hasil. Lalu di sini ada temuan utama yaitu hasil wawancara atau observasi. Yang pertama ada mayoritas pekerja mendukung penggunaan robot pada tugas berisi. Kedua, terjadi peningkatan rasa aman di lingkungan kerja. Yang ketiga, sebagian pekerja merasa khawatir akan kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh robot. Kemudian dibutuhkan pelatihan ulang untuk adaptasi teknologi. Lalu studi kasusnya ada di pabrik logam X menggunakan robotik untuk proses pemotongan dokumen. Ada waktu kerja dapat lebih efisien selama 30 menit dan tidak ada kecelakaan kerja dalam 6 bulan. Lalu pekerja berjalan berarti sebagai operator robot. Lalu ada analisis data dan diskusi. Di sini terdapat perubahan struktur kerja dan tanggung jawab. Kemudian penerimaan teknologi dipengaruhi oleh komunikasi internal dan pelatihan. Lalu ada ketakutan akan kehilangan pekerjaan dalam diredam dengan strategi reskilling. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Robot efektif menggantikan tugas berisiko tinggi. Namun keberhasilan implementasi sangat bergantung pada aspek sosial dan fungsional. Pendekatan kualitatif memberikan pemahaman dalam terhadap dinamika ini. Lalu ada saran, melibatkan pekerja sejak awal proses otomasi, sediakan pelatihan dan jaminan kerja, lakukan evaluasi berkala dengan pendekatan partisipatif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada